dikasih satu amalan yang kalau kalian kerjakan, niscaya kalian akan melampaui pahala amalan daripada orang-orang selain kalian, dan tidak bisa menyetarai derajat kalian kecuali orang-orang yang beramal seperti apa yang kalian kerjakan. Tentunya para orang Islam, sahabat-sahabat Nabi ini ngomong, bala ya Rasulullah, galak wahai Rasulullah. Dan ini juga menjadi bekal bagi kita tentunya, yang kalau kita gawekan derajat kita kaki di akhirat ini, nikmat yang akan kita dapat lebih banyak ketika kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat, kalian baca setiap sholat 33 kali dari subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Zikir sudah sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Wadhalika tis'at wa tis'in, kata Nabi, itu kalau dijumlahkan 99 kali. Wa qala tamamal mi'at, dan sempurnakan 100 dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, alhamdulillah zikir ini sudah tersosialisasi. Mungkin sebagian besar kita sudah kenal dengan Allah. Maka kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang mengamalkannya, maka derajatnya ditinggikan, rezekinya diluaskan, segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan mulai sekarang, kapanpun kita sholat 5 waktu, zikir ini tidak kita lupakan. Sesibuk apapun, cak maupun gawean, ada tugas baru sholat, kita tasbih, tahmid, takbir, baca dulu, sudahnya doa, langsung kita keluar, tak jadi masalah. Jangan sampai cak burung di dalam sangkar. Ketika kita sudah sholat, langsung seperti sangkarnya dibuka, langsung berlari. Nah, ini di dalam ilmu fikih hukumnya makruh. Di dalam ilmu fikih, sholat kita memang diterima, ada pahalanya, tapi kualitasnya rendah. Tapi Nabi SAW ketika sudah sholat, beliau mengajarkan untuk kita membaca zikir minimalnya yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari hadis yang kita baca ini banyak pelajaran yang mungkin pacak kita ambil dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Pertama, Islam kalau kita perhatikan dari hadis ini tidak melarang untuk orang punya duit banyak. Syariat agama yang kita anut tidak mencela ketika kita punya apapun nikmat-nikmat dunia. Tetapi yang tidak diperbolehkan ketika kita punya harta, kita punya jabatan, kita punya perhiasan, ataupun nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan, digunakan untuk bermaksiat, untuk menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW dari hadis yang mulia kita baca tadi, pengen dari setiap kita menggunakan fasilitas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya, khususnya masalah harta yang tadi sudah disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, bahwa ketika orang-orang
Nah, tak tahunya beberapa saat dari situ orang-orang fakir ini datang lagi ke Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian mereka ngaku lagi, apa yang sekarang mereka adukan? Kata mereka, ya Rasulullah, kami ngaku sekarang ini orang-orang kaya yang berduit. Mereka sudah mengamalkan apa yang kami amalkan. Jadi percuma dan kami minta amalan kemarin. Mereka sedekah dengan kami ngamalkan tasbih tadi. Mereka kalah pahalanya dengan kami. Sekarang mereka sedekah dan mengamalkan zikir ini. Maka kata Nabi tersenyum, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha'u min ibadihi. Itulah keutamaan yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita pertama, apapun yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka dengan ini kita akan dimuliakan oleh Allah di dunia, begitu juga akan dimuliakan di negeri akhirat. Yang kedua, pelajaran yang patut kita ambil dari hadis ini, apapun yang kita punya dari harta dan sebagainya, dari nikmat-nikmat dunia, jangan melalaikan kita dari Allah. Terkhusus saat pelaksanaan sholat, maka sesibuk apapun jadikan sholat sebagai kebutuhan. Jangan hanya sekedar mengumpulkan kewajiban. Dan pastikan ini ada tempat kami belajar dulu di Yaman. Jadi mereka ini mengatur kepada gurunya Bapak tentang perihal sempitnya hati dada mereka. Padahal duit banyak, utang gak hati, bini cantik, tak hati lagi kurang-kurang. Tapi adunya kata kami tak merasa nyaman. Hidup di dunia ini seakan selalu besar. Maka kata sang guru ini, cak mana dengan sholat kalian? Maka kata murid-muridnya, sholat kami sekedarnya wahai guru. Waktu sholat datang kami sholat sudah selesai. Itu permasalahannya. Kata gurunya ini, jikalau kalian prioritaskan sholat dan sempurnakan sholat kalian, niscaya ketenangan sejati akan kalian dapati dengan ketenangan yang dapat cari dari hal-hal yang lain. Cara biar kami itu punya dapat ketenangan yang sejati itu, maka kerjakan sholat dengan sesempurna mungkin. Tentunya guru ini mengajarkan, dan ini mungkin baca kita amalkan 3 perkara yang kalau kalian kerjakan di dalam pelaksanaan sholat, niscaya sholat kalian membuat kalian betul-betul merasa kalian itu mendapatkan nikmat surga sebelum kalian masuk surga dengan apapun keadaan kalian. Yang pertama, secara singkat, kata gurunya itu, jadikan sholat kalian itu jangan hanya mengumpulkan kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan. Sehingga ketika orang merasa sholat itu sebagai kebutuhan, belum masuk waktu sholat, maka dia sudah, oleh karena dia butuh, maka dia yang menunggu sholat. Atau minimal sebelum azan ataupun saat azan berkumandang, kita langsung bergegas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinkan, kalau kita punya usaha untuk mengamalkan yang pertama ini, insya Allah sholat kita berbeda dengan sholat sebelumnya. Dan hati kita merasa lebih tenang daripada kita mengerjakan sholat ketika kita menganggap sholat itu cuma menggugurkan kewajiban. Dari sini banyak hadis-hadis yang mendorong apa yang dikatakan oleh sang guru, salah satunya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ahabbul a'mali ilallahi as-salatu li waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat yang dikerjakan di awal
Sehingga ketika orang itu saat adzan langsung dia bergegas, atau sebelum adzan dia langsung ke masjid nunggu sholat, belum sholat sudah dihitung keberadaan dia di masjid seakan dia dapat pahala sholat. Ini motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada orang yang mengerjakan sholat yang semacam ini, insya Allah lebih khusyuk, lebih tenang. Bahasa kita orang Palembang lebih kuawo, lebih sentoso dibandingkan kalau ada orang yang mengerjakan sholat di akhir waktu, atau nah 5 menit lagi nak habis waktu zuhur ini, cepat-cepat aku nak sholat, akhirnya sholatnya tidak akan khusyuk. Atau dia ketika adzan sudah berkumandang, imam sudah nak takbir, langsung dia lari-lari dari tempat gawean, dari rumah menuju ke masjid, tentunya dengan tergesa-gesa. Nah ini tidak jarang kita temukan ketika sholat. Ingat dengan lawang tadi, pintu yang sudah kunci itu belum. Nah jemuran tadi kayak kata ibu-ibunya, jemuran tadi sudah diangkat belum? Nah, hujan, apalagi sekarang musim hujan. Nah, kenapa kata khusyuk ini? Karena memang sholat tadi tidak ada persiapan, atau bahkan yang sering ditanyakan oleh para jamaah-jamaah kita, terkadang Ustaz kami ini kumpul dengan rakaat tadi, rakaat ketiga atau yang keempat, cahaya dari ketiga, nah cahaya empat. Jadi kata kekhusyuan tidak ada kehadiran hati. Nah ini adalah buah dari karena dia tidak sungguh-sungguh mengisikan waktu dia untuk melaksanakan sholatnya. Kita tidak katakan bahwa sholat yang dikerjakan oleh seorang di pertengahan atau akhir waktu itu tidak sah, tetap sah, tetap menggugurkan kewajiban. Tetapi kita butuh dengan kualitas yang sempurna, kualitas yang tinggi. Sehingga ketika kita kerjakan di awal waktu, berarti kita mengerjakan yang paling dicintai oleh Allah. Ketika kita mengerjakan sholat sesuai dengan yang dicintai oleh Allah, kita pun ikut diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang pertama yang diajarkan oleh sang guru tadi. Yang kedua, guru ini ngomong kalau kalian pengen sholat betul-betul sempurna, maka upayakanlah jangan sholat kecuali dalam keadaan berjamaah. Dan tentunya mungkin Bapak Ibu lebih tahu besar keutamaan yang Allah sediakan untuk mereka yang sholat berjamaah. Bahkan jangan ke berjamaah ya Bapak, kita berjalan dari rumah, dari tempat kerja menuju ke masjid tempat sholat itu sudah dihitung setiap langkah akan diberikan satu pahala, akan menggugurkan satu dosa, dan akan mengangkat satu derajat. Pokoknya kalau yang pengen pahalanya lebih besar, sebelum ada benar-benar keliling dulu. Nak kemana mancing? Aku nak sholat berjamaah. Kamu lewat sini, biar jauh, biar banyak lagi punah-punah aku dapatkan. Bisa banyak. Atau yang lebih pengen banyak lagi, mutar dulu di Jakabari itu. Jauhnya Ustaz, uang sudah selesai sholat, aku baru sampai. Yang paling tidak yang ideal, disunahkan oleh ulama dalam ilmu fikih itu, tempat kita perginya didedahkan dengan tempat pulang, sehingga setiap bumi, setiap lantai yang kita injak itu akan bersaksi untuk kita di hari kiamat. Mungkin kita hafal kalau firman Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari kiamat bumi akan bersaksi tentang kabar-kabarnya. Apa dia kabar-kabarnya? Kata sahabat nanya ke Nabi, apapun yang digawekan di pucuknya. Jadi ketika kita berjalan, setiap batu yang kita injak di hari kiamat ngomong kaget, ya Allah, si fulan bin fulan dulu di dunia pernah ninja aku menuju ke masjid. Bahkan di dalam ilmu fikih juga, setelah kita sholat wajib, sunnah hukumnya untuk kita pindah kalau ingin mengerjakan sholat sunnah. Biar apa? Biar tempat kita sholat wajib tadi bersaksi dan tempat yang sholat sunnah itu bersaksi, pindah-pindah.
Nah itu disunahkan dalam ilmu fikih dan tentunya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum dia mengerjakan sholat berjamaah, baru melangkahkan kaki menuju ke masjid tempat sholat, sudah dihitung pahala. Kata para ulama, cak mano kalau sholat berjamaah. Tentunya pahalanya dilipat gandakan. Atau hadis yang disebutkan 27 derajat, 27 kali lipat. Ada juga yang hitung 23 kali lipat. Ada hadis 23, ada hadis 27. Yang mana bukan? 27 itu kalau sholatnya khusyuk. 23 itu kalau sholatnya tidak khusyuk. Yang sholatnya kalau kita tadi Allah Akbar, kunci aku tadi masih digantung di motor atau sudah dicabut. Tetap dia dapat 23 kali lipat, saking mulia. Bahkan para ulama mengatakan siapa yang pengen sholatnya pasti 100.000% diterima oleh Allah, hendaklah dia sholat berjamaah. Kata ketika berjamaah, kata Nabi dalam hadis, Allah nyimak ke imam. Ketika imamnya khusyuk, masya Allah, hadir hatinya, Allah terima seluruh sholat makmum-makmum yang di belakangnya. Makanya dalam ilmu fikih, afdalnya yang jadi imam yang paling khusyuk dan bagus bacaannya. Jadi bukan aku yang paling lama, aku yang paling tua, tidak. Paling bagus bacaannya dan paling khusyuk, paling hadir hatinya. Nah, kemudian ketika imamnya sampai tidak khusyuk juga. Karena kenapa tidak khusyuk? Bininya baru berangkat di rumah. Bininya kadang-kadang punya kepala dan ke masjid, pas ke masjid suruh imam. Tidak khusyuk. Nah, kata Allah, imam ini tidak khusyuk sekarang. Dijinok kata Nabi, makmum yang ada di shop yang pertama. Ketika di shop yang pertama, masya Allah ada yang khusyuk, Allah terima sholat imam dan seluruh makmum yang ada di sholat tersebut. Nah, di shop pertama tidak khusyuk juga. Dijinok di makmum ibu-ibu. Mana ibu-ibu yang khusyuk? No, ada ibu-ibu itu yang khusyuk. Allah terima dalam berkat khusyuknya ibu yang sholat. Imam dan makmum yang di depannya diterima kalau. Nah, tapi kalau misal hadir, kalau dengan dia khusyuk, hari ini buntu kalau misalnya, bening kepalanya. Jadi semasjidnya tak kata yang khusyuk. Kata Nabi, tetap diterima sholat mereka yang ada di masjid itu. Nah, Allah kalau masjid, ya Rasulullah, mereka kan tidak khusyuk. Ngapa diterima kalau? Allah terima berkat perkumpulan mereka. Jadi luar biasa ya. Jadi walaupun tidak khusyuk tetap diterima dan penerimaan yang sempurna. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah, sekarang bulan Rajab dari mulai bulan Rajab peristiwa Isra Mi'raj pertama kali dikasih perintah sholat 5 waktu sampai Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka tidak pernah tercatat dalam satu hadis pun Nabi Muhammad SAW pernah sholatnya dewean. Jadi di dalam Sahih Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasa'i dan lain sebagainya dari kitab-kitab hadis, tidak kate ditemukan satu pun hadis yang Nabi SAW menjalankan sholat sendirian. Walaupun dalam ilmu fikih orang sholat sendirian sah, selagi syarat rukun yang membatalkan ditinggalkan sah sholatnya, tapi dari segi kualitas tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Bapak Ibu, itu di dalam Sahih Imam Muslim juga disebutkan riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi pembantu beliau. Di akhir umur Nabi itu beliau kena racun dari orang Yahudi sehingga membuat beliau sakit parah. Sehingga 3 hari sebelum beliau meninggal, kalau tidak salah, itu Nabi Muhammad SAW pengen nak sholat sampai di tengah-tengah antara rumah dan raudhah itu terpingsan. Pengen nak sholat berjamaah, diangkat oleh sahabat, dibawa ke rumah lagi. Saat itu terpingsan Nabi Muhammad SAW. Sahabat di masjid nunggu, kan dekat yang sudah umroh, bisa menyaksikan antara mimbar sama rumah Nabi yang sekarang jadi makam beliau. Ketika pingsan ditunggukan, tak lama dari situ tersadar Nabi SAW. Melek mata, beliau langsung minta wudu.
beliau dipegangi sampai di pertengahan jalannya pingsan 3 kali berturut-turut. Sehingga ketika Nabi SAW ngerasa sudah sadarnya, sudah ngerasa tidak mungkin lagi ya untuk sholat berjamaah di masjid, maka beliau melakukan dan guru Abu Bakrin yusalli binas, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Tapi tetap dalam riwayat itu Nabi SAW sholat di belakang Sayyidina Abu Bakar, dibawa oleh para sahabat dengan ditanggung oleh mereka. Ini menunjukkan keagungan Nabi Muhammad yang sudah menuju Sidratul Muntaha, yang Nabi Rasul bahkan malaikat Jibril tidak baca ke sana dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tapi walaupun beliau paling mulia, paling dicintai oleh Allah, paling banyak pahalanya, tapi tetap dengan sholat berjamaah beliau selalu betul-betul perhatikan, karena memang kesempurnaan sholat di dalam berjamaah. Dan yang terakhir, bisa kita dapatkan kesempurnaan sholat kalau kita kerjakan sesuai dengan ilmunya. Kata Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Safwatul Zubat, "Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Setiap amalan yang digawekan tanpa didasari dengan ilmu ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Maka alhamdulillah kita makasih banyak, berikan apresiasi yang terbesar-besarnya kepada pengurus dan seluruh kabak yang sudah menyelenggarakan kajian-kajian semacam ini, walaupun tidak setiap hari ya, ada sebulan sekali atau dua kali sebulan, ada zikiran, ada taklimat, apa dengan ini menjadi paling tidak bekal bagi kita sekalian di dalam sela-sela kesibukan kita. Kita juga tetap mempelajari masalah ibadat kita, masalah keadaan diri kita, sehingga insya Allah di dunia sesuai dengan ilmunya kita dapat dan kita sukses, dan mudah-mudahan melalui kajian semacam ini juga menjadi bekal bagi kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga insya Allah dengan istiqomahnya kita menghadiri pengajian semacam ini, setiap kali majelis menjadi penyebab Allah ampuni segala dosa kita, ditutup segala aib kita, diberikan rezeki yang luas kepada kita, terkabul segala hajat-hajat kita, dan diberikan oleh Allah umur yang panjang kepada kita sekalian dalam taat kepada Allah dan Rasul. Saat ajal datang kepada kita, malaikat maut menjemput nyawa kita dengan 3 perkara yang kita amalkan tadi di dalam pengertian salat. Pertama, jadikan salat sebagai kebutuhan, tidak hanya sebagai gugurkan kewajiban. Yang kedua, dengan kita selalu banyak dalam berjamaah saat menjalankan salat. Yang ketiga, selalu tidak puas kita dalam menuntut ilmu, terutama masalah ibadah kita. Insya Allah ini menjadi penyebab terbesar ketika ajal datang kepada kita, malaikat maut menjemput nyawa kita, Allah wafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawahu aslafun sholihun wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril